Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian buku Quantum Ikhlas karya Bapak R.B. Sentanu, buku yang ditulis di tahun 2007. Lanjutan pada bab 2, yakni manusia seharusnya ciptaan yang sempurna. Ini pada subbab sempurnakah kita. Hemat saya, ini merupakan satu materi kita untuk melakukan refleksi diri dengan niat tujuan untuk semakin mengenali diri kita sendiri, semakin mengenal potensi diri kita sendiri. Dan di antara tanda kebersyukurannya kita kepada Sang Pencipta adalah saat kita mendaya gunakan potensi yang kita miliki. Dan bagaimana kita bisa mendaya gunakan potensi yang kita miliki apabila kita tidak atau belum berupaya untuk mengenal diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita untuk semakin mengenal diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subbab sempurnakah kita ada kutipan atau tulisan dari Pak R.B. Sentanu yang mengatakan bahwa ada orang-orang yang bisa berhasil mengubah diri dengan menggunakan pengembangan diri atau belajar tentang self-development gaya barat. Nah, di sisi lain, kemudian Pak Nunu refleksi kepada dirinya sendiri, lalu kenapa saya, kata Pak Nunu, yang rasanya saya ini sudah meminta dan berguru langsung kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, kok malah tidak kunjung berhasil apabila dibandingkan dengan orang-orang yang menurut pengamatannya Pak R.B. Sentanu saat itu belajar tentang ilmu pengembangan diri, tentang strategi meraih sukses gaya barat ya, dengan goal setting, dengan willpower, dengan motivasi diri dan seterusnya, itu berhasil ya mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan yang Pak Nunu alami dan rasakan, beliau merasa sudah meminta dan juga berguru langsung dalam tanda kutip kepada Tuhan ya, tetapi kok hasilnya lebih efektif mereka yang belajar tentang self development gaya barat, sehingga ada pertanyaan, kok belajar dengan manusia lebih efektif daripada belajar langsung kepada Tuhan, pikirannya saat itu. Padahal di dalam kitab suci sudah jelas, dalam kitab suci kita umat Islam, di Quran surah Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, ud'auni astajib lakum, niscaya atau pasti akan aku kabulkan untukmu. Nah, ini sebuah garansi. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, Allah menjamin niscaya atau pasti akan Allah kabulkan. Dan ini kan tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan kita terhadap hal ini. So, evaluasinya adalah kepada diri kita sendiri. Bagaimana cara berdoa saya? Apakah doa saya sudah tepat ya? Apakah saya sudah benar-benar berdoa kepada Tuhan? Karena kalau saya betul-betul berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti ya mengabulkan apa yang saya mohon. Cuma yang perlu kita ingat adalah apa yang kita dapatkan itu tidak selalu yang kita inginkan. Karena apabila keinginan kita berbeda dengan keinginan Tuhan, tentu keinginan Tuhanlah yang akan mewujud. Dan mungkin kita menghendaki perwujudan di waktu tertentu, tapi Tuhan menghendaki di waktu yang lainnya, tentu yang terbaik adalah pilihan Tuhan. Jadi doa, kita yakin doa pasti dikabulkan. Tapi kapan waktunya, bagaimana caranya, dan seperti apa wujud bentuknya, kita pasrahkan, kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah yang kita inginkan adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan kita, bukan sekedar apa-apa yang kita inginkan bisa tercapai. Maka di sini kita berlatih untuk tidak terus-menerus mengikuti ego nafsu kita, tapi kita bisa kendalikan dan kita berfokus pada kedamaian dan kebahagiaan pikiran dan jiwa kita. Dan itu insya Allah sudah cukup terpenuhi saat kebutuhan kita sudah terpenuhi, sudah tercapai. Dan yang Allah kabulkan untuk kita pastilah yang sesuai dengan yang kita butuhkan, walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan reflektif ya, yang Pak Nunu sampaikan untuk kita pikirkan. Jujur sejujurnya ya,
apakah kita sudah merasa bahwa kita ini sempurna? Ya, apakah kita sudah merasa bahwa kita ini sempurna? Yang sejujurnya, apakah kita sudah bisa mewujudkan berbagai niat kita dengan relatif mudah? Kalau kita benar-benar sempurna, kita punya potensi yang luar biasa, bukankah harusnya kita bisa mewujudkan niat keinginan kita dengan relatif mudah tanpa perlu bersusah payah dan seterusnya? Jujurnya, mengapa kok kita ya belum bisa meraih kualitas hidup yang benar-benar memuaskan, yang bahkan sukses dalam segala hal, baik dalam hal karir, ya, finansial, keuangan, ya, keluarga, kesehatan, fisik, ya, mental, dan hubungan dengan orang lain. So, ini beberapa pertanyaan reflektif yang insya Allah akan kita temukan jawabannya saat kita kembali ke kesejatiannya diri kita, yaitu kepada fitrah kita. Jadi pertanyaan atas jawaban atas pertanyaan sempurnakah kita, maka kita dengan yakin bahwa menjawab bahwa kita adalah makhluk sebaik-baik ciptaannya, maka kita yakin bahwa kita sudah sempurna, bahwa kita diciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan kita, sebagaimana sudah dibahas di di video sebelumnya. Kita yakin bahwa Tuhan sudah mengaruniakan potensi yang luar biasa dalam diri kita, yang patut untuk kita kenali, kita syukuri dalam wujud memanfaatkan potensi itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian, di antara jawaban dari pertanyaan ini adalah sempurnakah kita? Jawabannya adalah iya. Dan mengapa kita merasa belum sempurna? Ini di antara jawabannya adalah sangat bisa jadi kita lupa terhadap kesejatian yang tadi saya sebutkan sebelumnya, atau kondisi orisinil dari kita, yakni fitrah kita sebagai seorang manusia. Nah, bagaimanakah kondisi fitrah yang sejati itu? Soalnya nanti ada di pembahasan berikutnya. Jadi, mari kita menuju fitrah diri kita sendiri, menuju atau kembali ke kesejatian diri kita sendiri. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan bawaan ilahiyah kita lah, ya, sebagai ciptaannya, sebagai ciptaan Tuhan yang ditiupkan ruhnya, yaitu sebagai makhluk sebaik-baik ciptaannya, ya, sebaik-baik ciptaan Allah. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah bisa menjawab sempurnakah kita? Iya, saya sudah sempurna, saya diciptakan dengan sebaik-baiknya oleh Tuhan saya. Dan kalau saya sekarang merasa saya banyak kekurangan, keterbatasan, banyak kesulitan dalam hidup saya, pertanyaan reflektif saya adalah, apakah saya sudah lupa terhadap fitrah saya sendiri? So, pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita mengambil jawaban itu, bahwa kesempurnaan kita tertutupi karena kita fitrah kita tertutupi oleh banyak hal, oleh ego, oleh nafsu, oleh emosi-emosi negatif, oleh pikiran dan keyakinan yang membatasi. So, bagaimana cara kita menuju atau kembali kepada fitrah kita, kepada aslinya kita, kepada kesejatiannya kita yang senantiasa bahagia, damai, penuh syukur, ya, kita ikhlas berserah dan juga menerima, kita ridho dan seterusnya. Nah, fitrah sempurna, ya, kembali kepada fitrah yang seutuhnya di istilahnya Pak Nun, di zona ikhlas, ya, saat kita berada dalam nuansa keberserahan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi bagaimana cara kita kembali atau mengaktifkan kesempurnaan atau mungkin keutuhan, keaslian, kesejatiannya diri kita, kembali kepada fitrah diri kita. Nah, insya Allah akan kita diskusikan. Kalau Anda punya jawaban atas pertanyaan reflektif ini, silahkan bisa Anda tulis di kolom komentar. Menurut Pak R.P. Sentanu, manusia sempurna, manusia yang utuh adalah manusia yang seimbang, ya, holistik dalam seluruh potensi kecerdasannya, ya, PQ, ya, physical quotient, intellectual quotient, IQ, emotional quotient, kecerdasan emosi, spiritual quotient. Untuk mencapai ini tentu ada hal yang bisa kita lakukan, dan kita optimis bahwa kita mampu mengasah, ya, potensi
kecerdasan. Mungkin masih ada quotient yang lain, kecerdasan yang lain, seperti yang disampaikan oleh peneliti Dr. Howard Gardner ya, ada 9 jenis kecerdasan yang disebut multiple intelligences itu. Nah, kita mungkin sudah mengalami bahwa physical quotient atau di teorinya Dr. Howard Gardner disebut sebagai kinestetics ya, kecerdasan kinestetis, dan juga IQ, intellectual quotient, atau logis matematik. Ini terutama kita asah, kita mendapatkan pelatihan, kita mendapatkan fasilitasi, terutama di sekolah. Ya, bagaimana mengasah kecerdasan intelektual, berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, memecahkan persoalan, ya, berpikir rasional, dan seterusnya, dan melatih tubuh fisik kita melalui pelajaran olahraga, secara kurikuler, ya, termasuk kesenian dan seterusnya, kita dapatkan di bangku sekolah. Sedangkan emotional quotient atau kecerdasan emosi terutama lebih kita dapatkan saat kita bergaul dan berinteraksi dengan sama manusia. Bagaimana kita mengenali emosi atau perasaan kita rasakan, dan kita bisa mengenali perasaannya orang lain, dan kemudian kita bisa berempati, dan kemudian kita bisa memilih respon yang tepat atas empati yang kita ciptakan. Itu diantara inti dari kecerdasan emosional. Bagaimana kita bisa mengenali perasaan yang kita sedang rasakan, dan juga message atau pesan yang ingin disampaikan oleh perasaan itu kepada diri kita, dan kita menggunakan informasi itu untuk mengambil respon tindakan yang tepat. Juga kita mampu untuk mengenali apa yang sedang orang lain rasakan, kemudian kita juga menggunakan informasi tersebut untuk bisa berespon dengan tepat ya kepada orang atau sekelompok orang. Emotional quotient. Kemudian spiritual quotient, atau saya sendiri lebih senang menyebutnya dengan kecerdasan tauhid ya. Ini bisa kita dapatkan dari kematangan dan juga refleksi kita yang melahirkan kebijaksanaan berdasarkan pengalaman hidup kita. Dan spiritual quotient itu tidak selalu bergantung pada usia. Ya, bisa jadi orang usianya masih relatif muda, tapi sudah memiliki kematangan spiritual, kecerdasan tauhid, kecerdasan ketuhanan, kecerdasan eksistensial, ya, yang memandang segala sesuatu sebagai ciptaan Tuhan dan menyadari kehadiran dan keberadaan Tuhan dan bagaimana posisi dirinya terhadap Tuhan. Ya, bisa jadi yang masih muda bisa mendapatkan kematangan itu, dan belum tentu yang sudah berusia banyak mendapatkannya. Sebaliknya, ya, yang berusia banyak tentu modal pengalamannya lebih banyak, sehingga potensi untuk mendapatkan kematangan pencerahan spiritual itu bisa jadi lebih besar apabila menggunakan pengalamannya sebagai rajutan kebijaksanaan. Di Quran surah At-Tin, Allah sudah berfirman bahwa Allah sudah menciptakan kita manusia, semua manusia, dalam bentuk atau wujud yang sebaik-baiknya. So, wujud yang sebaik-baiknya inilah bisa kita maknai sebagai sudah paripurna, gitu, sudah sempurna. Ya, jadi kalau kita merasa kita ini banyak kekurangan, banyak keterbatasan, banyak kesusahan, banyak kesulitan dan seterusnya, kemungkinan ya di antara kemungkinan jawaban yang utama adalah bisa jadi kita sudah lupa terhadap keasliannya diri kita, atau mungkin kita belum berupaya mengenali potensi yang ada di dalam diri kita. Dan ini berupa ajakan untuk kita lebih mengenali ya diri kita sendiri, potensi yang kita miliki. Insya Allah kalau kita mengenali potensi diri kita sendiri dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka kebahagiaan, kedamaian, keberhasilan kemudian dalam hidup insya Allah apabila didasari oleh niat yang baik akan menghadirkan kemakmuran, kecukupan, kesejahteraan, dan utamanya keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mengubah informasi teoritis maksudnya di buku Quantum Ikhlas ini tentu banyak hal-hal baru yang mungkin akan kita dapatkan, tapi fokus dari Pak Presentano adalah bagaimana mengubah, menjadikan informasi-informasi teoritis baik dari ini ilmu pengetahuan modern maupun nasihat-nasihat ya, itu menjadi betul-betul bisa kita alami secara nyata, secara empiris dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi fokusnya kita di situ. Ya, ini juga sering saya sampaikan kepada teman-teman diskusi saya bahwa bukan seberapa banyak yang kita baca atau yang kita bahas, tapi seberapa banyak dari yang kita bahas itu yang bisa kita
hayati. Ya, dihayati berarti kan hayat itu dihidupi, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena insya Allah dari pengamalan itulah yang berdasarkan ilmu, insya Allah akan mendatangkan hasil. Ya, tapi kalau sekedar mengetahui saja, mungkin sampai bahkan memahami, tapi belum diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, mungkin akan belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan reflektif ini ketika kita berbicara tentang fitrah kita. Ya, misalnya kita menjadi mengenali diri kita sendiri, misalnya dengan pertanyaan, apa sih sebenarnya pikiran itu? Sebenarnya pikiran ini apa sih? Ya, di antara pembahasan di buku ini akan membahas itu. Tapi kenapa kok ini penting? Karena kita tahu bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh bagaimana karakter kita sebagai seorang manusia, sehingga orang mengenal diri kita sebagai orang yang bagaimana. Ketika katakanlah orang mengenal kita sebagai pribadi yang dipercaya atau terpercaya, maka orang akan mau bekerja sama dengan kita. So, kualitas hidup kita juga sangat dipengaruhi oleh karakter kita. Dan karakter itu apa sih? Karakter itu bukankah itu kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan kita, dari apa yang secara konsisten kita lakukan. Oke, jadi kualitas hidup bersumber dari atau sangat dipengaruhi oleh karakter. Karakter adalah kumpulan dari kebiasaan, kebiasaan adalah kumpulan dari tindakan. So, dari situ kita kemudian berpikir, dari mana munculnya tindakan atau perilaku? Maka jawabannya adalah perilaku itu muncul dari pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran dan perasaan kita berkualitas, ketika pikiran dan perasaan kita itu baik, ya, kita tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik, apa yang buruk dalam jangka panjang, katakanlah, maka itu akan menjadi bahan pertimbangan kita, kemudian melahirkan suatu sikap, suatu perasaan yang akhirnya muncul dalam bentuk tindakan. So, mengenali pikiran dan kita terutama mengenali pikiran diri kita sendiri itu sangat penting, karena pikiran dan perasaan kita menjadi sumber dari tindakan kita. Tindakan kita akan menjadi kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter kita, dan karakter kita akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Bagaimana cara kita mengelola emosi kita? Ya, tentu sebenarnya mengelola emosi itu dimulai dari mengelola apa yang kita pikirkan. Jadi ketika emosi sudah sangat kuat, ya, sudah membangun momentum yang sangat kuat, maka untuk menghentikannya juga tidak mudah. Karena itu ada beberapa terapi, tidak hanya kognitif terapi, tapi juga ada behavioral terapi dan seterusnya. Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah betul-betul berserah? Ya, kan ini pembahasannya tentang ikhlas, ya. Tapi bagaimana saya tahu, apa indikatornya bahwa saya sudah ikhlas dengan benar, bahwa saya sudah ikhlas, saya sudah berserah? Bagaimana cara saya bisa mengukur kualitas keikhlasan saya atau keberserahan diri saya? Sekali lagi saya memahami istilah ikhlas di buku Quantum Ikhlas ini adalah keberserahan, ya, berserah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Terbuat dari apakah sebenarnya pikiran, perasaan, dan jiwa itu? Ini adalah beberapa pertanyaan dasar, ya, saat kita berupaya mengenal diri kita sendiri. Ya, ini bukan pertanyaan yang buang-buang waktu atau pertanyaan filosofis yang terlalu ruwet. Saya pikir tidak. Ini adalah pertanyaan yang di antara konsekuensi upaya kita untuk semakin mengenali diri kita sendiri. Saat kita berhasil mengenali diri kita sendiri secara lebih mendalam, maka kita akan juga mengenal Tuhan kita. Ya, dari sana insya Allah kita akan diberikan hikmah-hikmah, ilmu-ilmu dalam kita menjalani kehidupan ini dengan selamat, ya, bahagia, damai, memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita, insya Allah. Lanjutan dari fitrah sempurna di zona ikhlas, Pak Nono menyarankan untuk bisa, sekali lagi saya memahami ini sebagai salah satu alat bantu, ya. Jadi bukan merupakan instrumen mutlak atau syarat mutlak, ini hanya instrumen untuk mendukung kita untuk berlatih, ya, untuk berlatih memasuki suatu kondisi otak kita berada dalam gelombang alfa theta, ya, menggunakan audio dari Pak Nunu, yaitu digital prayer. Tentu ada banyak, ya, audio binaural beat, ya, ini jenisnya adalah jenis audio binaural beat, yaitu audio yang ketika kita menggunakan headphone atau earphone,
frekuensi bunyi di telinga kanan kita dan di telinga kiri kita itu berbeda frekuensinya. Karena berbeda itulah akan terjadi pelayangan. Dan pelayangan itulah yang akan direspon oleh otak kita. Namanya frequency following response atau FFR, yaitu respon mengikuti ya perbedaan frekuensi itu tadi. Sehingga mudahnya ketika kita ingin otak kita memancarkan frekuensi di gelombang alfa theta antara 4 sampai 12 Hz ya. Maka katakanlah di telinga kanan ada bunyi 200 Hz, yang sebelah kiri 210 katakanlah. Sehingga pelayangannya itulah yang akan direspon oleh otak kita sehingga otak kita memancarkan gelombang 10 Hz. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Saran dari Pak Nunu berlatih menggunakan audio digital player ini secara rutin guna meningkatkan level ketenangan ya, pikiran dan perasaannya agar selaras, otak dan jantungnya selaras. Ketika sudah selaras, kreativitas insya Allah akan lebih mudah untuk muncul, semangat energi akan lebih besar ya, kita akan lebih mudah untuk memahami, kita akan lebih mudah untuk belajar banyak hal ya, akan secara berangsur-angsur meningkat saat pikiran dan perasaan kita selaras. Ini adalah salah satu instrumen untuk kita bisa berlatih menyelaraskan antara otak dan jantung kita, antara pikiran dan perasaan kita. Oke, ini bisa kita praktekkan. Saya sendiri, walaupun dengan segala permohonan maaf, tidak selalu mendengarkan, tidak rutin, tapi saya merasakan manfaatnya. Memang ketika saya mendengarkan audio dari digital player, saya bisa menghayati ya bunyi-bunyi yang saya dengarkan, dan memang ada perasaan tenang, perasaan damai. Kadang seperti mimpi tapi sadar, seperti tenang sekali. Nah, ketika saya masuk di kondisi itu, saya menciptakan komunikasi dengan diri saya sendiri. Dan ini ada salah satu poin penting bahwa intinya adalah bukan kita masuk di alfa theta kemudian berhenti. Tidak, menurut saya alfa theta itu, ini pemahaman saya, itu hanya sebagai pintu masuk. Saat kita sudah masuk di gelombang alfa theta, itulah kita melakukan aksi. Yaitu apa? Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Misalnya kita memprogram diri kita sendiri, kita berkomunikasi kepada diri sendiri. Misalkan kita sering grogi ketika berbicara di depan orang banyak, kita bisa berkomunikasi kepada diri kita sendiri bahwa saya bisa berbicara dengan tenang, yakin ya, saya menghormati diri saya sendiri, saya mempersiapkan diri saya dengan sebaik-baiknya, kemudian yang penting saya tenang dan mempersiapkan diri saya, dan seterusnya lah. Jadi komunikasi yang subjektif kepada diri saya sendiri. Nah, saat kita masuk ke gelombang otak alfa theta, itulah kita bisa menciptakan komunikasi dengan diri kita sendiri. Atau kita secara subjektif merasa bisa berkomunikasi dengan alam semesta di sekitar kita. Nah, jadi alfa theta state ya, kondisi alfa theta, kondisi gelombang alfa theta yang bisa kita rasakan dengan perasaan yang tenang, perasaan yang damai. Ini bisa dibantu untuk kita mencapainya dengan instrumen mendengarkan audio digital player. Saat kita sudah sekali lagi masuk ke gelombang otak itu, baru kita menciptakan komunikasi, atau dalam dunia pengembangan diri biasa disebut dengan afirmasi, dengan kata-kata atau dengan gambaran, dengan visualisasi. Ditutup dengan perasaan syukur. Ya, saat saya memahami perasaan syukur itu saat kita sudah bisa merasakan perasaan bahagia, ya perasaan senang gitu. Saat kita berafirmasi atau bervisualisasi, maka saat kita menikmati perasaan bahagia itulah bahkan seolah-olah kita sudah tidak ingin lagi, karena merasa sudah dapat gitu. Jadi nanti mencapai pun juga alhamdulillah, nggak mencapai pun juga ya sudah gitu. Ketika kita sudah tidak melekat pada hasil, tidak nafsu untuk mencapai itu, maka itulah saya memahami kita sudah dalam posisi yang netral, yang berserah. Karena saat kita menginginkan sesuatu, sangat bisa jadi kita diperbudak oleh sesuatu itu. Oke, ini pembahasannya insya Allah akan lebih panjang di subbab berikutnya. Sekali lagi kita akan mungkin merasa kehilangan kesempurnaan kita saat kita lupa atau tidak menjaga fitrah kita. Kemudian ini dalam kitab Bhagavad Gita, ya ini kalau saya tidak salah mungkin kitab suci umat Hindu ya, atau Buddha ya, kitab Bhagavad Gita sebutkan bahwa hati orang
yang sudah mencapai hakikat kebenaran itu akan dipenuhi dengan ketenangan. Ya, sudah mencapai kebenaran, sudah hakul yakin, dia tidak perlu penerimaan atau persetujuan eksternal oleh orang-orang di sekitarnya, dia akan merasa benar-benar tenang. Ya, dia bahkan terhindar dari segala rasa gelisah karena sudah tahu kebenaran, sudah bahkan merasakan kebenaran. Dia tidak dipengaruhi oleh kesenangan maupun kepedihan eksternal. Ini saya menambahkan kata eksternal. Ya, jadi kebahagiaannya sudah berada dalam dirinya sendiri. Dia sudah menemukan kebahagiaan yang sejati itu, yakni kebahagiaan yang ada dalam dirinya sendiri. Dia sudah bisa menemukan kebahagiaan dalam jiwanya sendiri. Kemudian lanjutannya, pikirannya tenggelam dalam hakikat kebenaran, sudah menyatu dengan kebenaran karena dia mengingat akan Tuhan dan juga kehidupan akhirat. Saya menyebutnya nirwana, ini sebutan mungkin pemahamannya surga, ya. Jadi mengingat Tuhan dan juga kehidupan setelah mati. Hatinya sudah dibersihkan dari segala macam ketidaksempurnaan, ya. Mungkin ini saya memahaminya sebagai mungkin keluhan, ya, kritik, ya, merasa tidak bersyukur dan seterusnya. Pribadinya telah mampu menghancurkan segala rasa ragu itu tadi karena sudah bertemu dengan kebenaran itu tadi. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilham itu dari Tuhan. Ya, pribadi yang mampu memimpin jiwanya menjadi manusia yang seutuhnya dan mengalami ketentraman yang sejati. Ya, inilah hemat saya gambaran orang kalau sudah mencapai fitrahnya, ya, benar-benar mengenali dirinya sendiri. Ya, ini perjuangan kita, ini upaya kita untuk mengenali diri kita sendiri. Kalau kita mengenali hal-hal di luar diri kita kenal handphone kita kenal gadget kita, laptop, orang-orang di sekitar kita, sejatinya ada yang sangat perlu untuk kita kenali untuk mencapai kebahagiaan dan keteraman sejati, yaitu mengenal diri kita sendiri. Kemudian terkait dengan fitrah ini, Pak Nunu mencontohkan bahwa anak-anak itu selalu dalam kondisi asli. Ya, mereka selalu dalam present moment. Ketika mereka menangis, ya menangis total. Ketika mereka bahagia, ya bahagia. Tidak dibuat-buat, tidak gimmick, ya bahasa saat ini. Dia berfokus pada apa yang sedang dialami. Ketika nangis, ya total nangis. Ketika tertawa, ya total tertawa. Ya betul-betul spontan, ya asli, sejati, original. Itulah kondisi fitrah yang semestinya bisa kita dapatkan kembali. Ya, menemukan kembali fitrah diri kita. Ketika kita sudah kembali kepada fitrah kita kenali kesejatian kita. Anda dan saya mungkin sedang berupaya untuk itu, saya juga sedang berupaya untuk itu, mengenali kembali fitrah diri saya sendiri. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang bahagianya unconditional, yang tidak bergantung pada hal-hal yang eksternal itu. Karena kan nggak bisa kita kendalikan hal eksternal itu. Kita hanya bisa mengendalikan apa-apa yang dalam diri kita sendiri. Kemudian kita senantiasa fokus terhadap apa yang sedang kita tuju. Kita tidak dipusingkan, diribetkan oleh hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak penting, yang seringkali hanya bersumber dari prasangka-prasangka kita. Kemudian kita menjadi pribadi yang ikhlas, yang menerima ridha, qanaah terhadap apapun yang telah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi, dan kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita berupaya iya, tetapi hati kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Kita berprasangka baik terhadap orang lain, tentu bukan sikap naif ya, tetapi tidak berprasangka buruk lah, punya prasangka yang baik kepada orang. Kemudian apresiatif, bersyukur atas apa-apa yang didapat, ya apresiatif gitu. Kemudian di subchapter yang terakhir yang saya bahas di sini, bahwa sekali lagi kita yakin bahwa kita sudah diciptakan sebagai pribadi yang sebaik-baiknya. Kita sudah lahir sempurna, bahwa kita dilahirkan dengan perasaan mampu melakukan segala sesuatu, dan inilah sejatinya kita. Contoh anak-anak balita usia 8-9 bulan, ya, dia akan berusaha melakukan, setelah bisa duduk dia berusaha untuk merangkak, meraih sesuatu, yang mencoba berdiri walaupun mungkin tubuh fisiknya belum siap untuk itu. Tapi itulah aslinya kita. Kita memiliki perasaan bahwa kita mampu melakukannya, walaupun saat itu kita mungkin masih belum berhasil, tapi nyatanya kita tidak putus asa, kita terus ya. Kita terus, bahkan kalau kita itu gampang putus asa, kita mungkin nggak akan bisa berjalan, kita mungkin nggak akan bisa bicara, karena untuk bisa berdiri bahkan, kemudian bisa berjalan dan berlari,
kita jatuh bangun, kita mulai dari duduk, kemudian belajar terantanan ya, dituntun, kemudian kita mulai melangkah, berdiri, kemudian melangkah dan seterusnya. Dan itu kita nggak ada pikiran sama sekali saat kita balita itu untuk menyerah, oh aku nggak berbakat berjalan. Enggak, kita melakukan saja apa yang ingin kita lakukan, yaitu kita melihat orang-orang dewasa di sekitar kita berjalan, ya kita ingin berjalan. Dan itulah fitrahnya kita. Ya, tetapi tidak semua hal kemudian kita bersedia untuk terus melakukannya, terus berupaya melakukannya. Mengapa? Karena di antara ini ada pesan-pesan ketidakmampuan yang mungkin kita terima dari lingkungan, yang mungkin berbentuk kata jangan, ya. Kemudian kita akan muncul perasaan ragu, ya, mulai ada negativitas dalam diri kita. Ya enggak boleh, gitu. Kamu nggak bisa dan seterusnya. Nah, apalagi kalau yang menyampaikan ini figur-figur otoritas, orang-orang di sekitar kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, guru kita, dan itu dilakukan berkali-kali berulang-ulang, maka sangat bisa jadi ini akan menjadi keyakinan yang mengatakan bahwa oh aku nggak bisa. Dan yang perlu kita sadari itu hanyalah keyakinan, dan keyakinan bukanlah fakta. Keyakinan bukanlah fakta, keyakinan bukanlah kenyataan. Saat kita bisa mengenali tidak bisa dalam pikiran kita, dan kita tahu itu hanyalah keyakinan yang membatasi, maka kita bisa mengubahnya, ya, untuk kemudian kita bisa mencapai apa yang betul-betul memang kita niatkan. Ya, jadi mengubah self-limiting belief menjadi keyakinan-keyakinan yang membatasi diri menjadi keyakinan-keyakinan yang konstruktif, yang mendukung diri kita untuk terus melangkah, untuk terus berbuat menuju apa yang kita niatkan. Kemudian di buku Quantum Ikhlas, Pak Nuno menyebutkan ini ada kesepakatan bersama lah, katakanlah di masyarakat, bahwa yang disebut sukses itu ini kan definisi-definisi yang kita terima di masyarakat, dan ini perlu kita renungkan. Sukses itu kalau punya banyak uang, bahwa yang namanya sukses yaitu uangnya banyak, yaitu sukses gitu. Banyak pengetahuan, ya, punya ijazah dari luar negeri, punya koneksi orang dalam, punya modal besar, punya tubuh ramping, kalau diberi kesempatan, dan berbagai macam kalau yang mungkin sangat sulit untuk kita penuhi semuanya. Dan ini kan ukuran orang lain bisa jadi, dan kita tidak harus yang memiliki definisi seperti ini. Ya, makanya yang disebut sukses itu sangat personal sekali. Apa yang kita sebut sukses sebaiknya memang kita definisikan sendiri, sehingga kita tidak mengejar ukuran yang ditetapkan oleh orang lain. Jadi kita punya definisi yang jelas bahwa sukses buat saya itu apa. Ya sudah, kita yakin, kita pede aja dengan definisi sukses kita, ya kita nyaman, kita yakin, ya sudah, kita melangkah gitu. Jadi kita tidak harus mengikuti ukuran suksesnya orang lain atau ukuran sukses menurut pendapat kebanyakan orang. Pak Nono menyampaikan bahwa ini slide terakhir, bahwa Anda dan saya, kita semuanya, kita yakin bahwa kita sudah dikaruniai berkah kelahiran berupa potensi, kemampuan, bakat, ya, yang ada dalam diri kita terhadap apapun rencana sukses dan keberhasilan yang Anda pilih. Artinya kita ingin melakukan apa, kita ingin menjadi apa, insya Allah kita sudah punya bakatnya, asalkan itu betul-betul dari kita sendiri. Ya, salah satu penulis yang juga saya kagumi, Pak Adi Gunawan, menyebutkan bahwa yang namanya sukses itu diawali dengan satu, punya impian. Impian itu adalah impian yang personal dan bermakna. Jadi yang disebut definisi sukses itu harus personal, harus pribadi, harus definisi pribadi dan betul-betul bermakna. Jadi tidak harus ikut-ikutan definisinya orang lain. Ya, dan insya Allah kalau kita sudah menentukan itu, dan itu membuat kita betul-betul semangat dan antusias, insya Allah di dalam diri kita sudah punya bakat untuk bisa mewujudkannya, untuk mencapainya. Asalkan itu tadi, kita juga bisa mengikis pikiran-pikiran negatif, keyakinan-keyakinan yang membatasi itu. Bahwa Tuhan kita menciptakan manusia, Anda dan saya, kita semuanya, bukan untuk mengalami kegagalan. Baik, kita diciptakan dengan potensi yang luar biasa. Kita sudah diciptakan sempurna ketika kita mengingat fitrah kita, dan untuk berhasil, untuk memberikan manfaat, untuk hidup damai, sejahtera, selamat, insya Allah memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita, dan kelak kita akan kembali kepadanya insya Allah dalam keadaan sudah kita tunaikan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini, insya Allah.
bahwa kegagalan itu bukanlah suatu maksudnya nasib itu suatu ketetapan yang terus seperti itu. Insya Allah tidak. Ketika kita ya melakukan apa-apa yang bisa kita lakukan, insya Allah kita akan bisa memenuhi potensi diri kita. Bahwa kegagalan itu menurut Pak Nunu merupakan serangkaian keputusan yang bisa jadi kurang tepat atau kurang bijak. Ya karena mungkin kita terlalu gerusa-gerusu atau terlalu mengikuti nafsu kita. Dan apa yang kita sebut kegagalan itu bisa selalu kita riset, bisa kita ubah, bisa kita perbaiki, ya menjadi keberhasilan, menjadi kesuksesan saat kita kembali ingat kesejatian diri kita. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab.